Menjadi orang tua itu sangat berat. Sekarang anak-anak masih kecil, mereka hanya mencintai kita satu-satunya. Seiring waktu tumbuh dewasa, mereka akan belajar mencintai orang lain dan juga dicintai orang lain. Sudahkah kita siap dengan hal itu? Jika kita membiarkan pengalaman hidup kita hanya sekedar menjadi pengalaman, jika kita hanya sekedar bertahan hidup tanpa memproses pengalaman-pengalaman itu menjadi sebuah hal yang sangat berharga, maka kita akan sangat kesulitan. Kenapa ada konflik mertua dan mantu? Di antaranya pemicunya adalah karena kita mertua hanya cemburu melihat anak-anak kita. Mereka belum pernah, ketika kita masih kecil kita merawat mereka belum pernah merawat kita. Ketika mereka sudah besar kita kuliahkan, belum sempat kita merasakan nikmatnya mereka berbakti kepada kita, melayani kita, menunjukkan rasa cintanya dalam bentuk pelayanan. Sudah kawin, dia harus menafkahi anaknya orang lain, padahal kita belum pernah dinafkahi. Sudah harus merawat orang lain, padahal kita belum pernah dirawat. Amarah-amarah itu akan tumbuh jika kita tidak mengenal yang namanya keikhlasan. Semua pengalaman hidup itu seharusnya kita rangkum, seharusnya kita bungkus menjadi sesuatu yang berharga, yang namanya keikhlasan. Jika kita tidak memikirkan masa depan, waktu yang terus berjalan, kita tidak memikirkan suatu saat kita akan tua. Ketika tubuh kita tua, perasaan kita tua, dan kita terjebak dalam perasaan carut marut seperti tadi, maka kita akan mengalami kehidupan yang sangat sulit. Anak-anak sekarang mungkin masih SD, SMP, SMA, atau bahkan lebih kecil dari itu. Kita masih punya waktu untuk menata diri kita, untuk menggapai keikhlasan dalam diri kita sendiri. Karena ini hidup kita, maka kita yang harus bertanggung jawab. Singkirkan pikiran, aku yang melahirkan, maka anak itu adalah milikku. Singkirkan pikiran perasaan, aku yang menafkahi, aku yang membesarkan. Singkirkan perasaan, kamu harus berbakti kepadaku karena kamu adalah milikku. Singkirkan perasaan, kamu harus nurut kepadaku. Singkirkan perasaan bahwasanya anak adalah milik kita. Kita adalah milik Allah, anak kita pun milik Allah. Yang kita nafkahkan kepada anak, bukan kita yang memberi nafkah, karena kita nggak pernah minta hidup. Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi semuanya. Kita sebagai orang dewasa tentu sudah paham, duit digolek yang dia. Ketika Allah tidak memberikan 2000 saja tidak akan ketemu. Tapi ini akan menjadi sulit ketika kita tidak mengasah diri. Kita akan merasa itu hasil usahaku, jadi payahku. Boleh jadi kita muslim, tapi kemampuan memahami, mempercayai semua milik Allah mentah. Karena itu tidak heran ketika kita nanti menjelang usia yang sudah tua, yang tidak jauh kita mungkin kembali kepada Allah dengan persepsi secara umum bahwasanya kalau tua ya pasti mati. Di saat seperti itu, dosa kita semakin tidak terhentikan dengan membuat neraka, untuk menciptakan neraka untuk anak-anak kita dengan perasaan kita yang dipenuhi cemburu dan marah, merasa sia-sia dengan hidupnya. Kita adalah milik Allah, anak kita juga milik Allah. Kita tidak lebih daripada penanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Tanggung jawab itu di pundak kita, yang kita harus mensyukuri untuk semua hal yang sudah diparingi Allah. Tanpa kita mengenal keikhlasan dan mencoba hidup di atas keikhlasan, masa tua itu akan menjadi buram. Masa tua yang berarti kita akan segera kembali kepada Allah, justru kita semakin compang-camping. Ketika kita kecil kita tidak ngerti apa-apa, ketika kita menjadi orang dewasa kita juga tetap tidak mau memahami hidup. Ketika kita tua, kita juga tetap hidup dalam keadaan carut marut. Bukankah itu sangat miris? Selama ini kecenderungan kita menganggap anak itu seperti gelas dan kita adalah morong. Anak itu hanya diiseni, kita nggak pernah membiarkan anak kita menjadi morong. Kenapa bisa seperti itu? Di antaranya karena kesombongan dalam diri kita, bahwasanya akulah yang bisa memberimu, mencintai, dan tidak akan pernah ada orang mampu mencintai melebihi aku. Padahal kita ini manusia. 5 menit lalu kita merasa bahagia, 5 menit kemudian kita bisa merasa marah. Hari ini kita gembira, besok kita merasa sedih. Hari ini kita cinta, kesulitan datang, kita akhirnya tidak cinta. Status orang tua tidak menjadikan kita mencapai derajat kudus, tidak menjadikan kita menjadi pemilik surga.
karena kita memiliki konsep hidup yang tidak pernah diarahkan, yaitu konsep hidupnya berantakan. Tidak heran anak itu tidak diberi kesempatan menjadi morong. Maka kita selalu berpikir kok les gede, nggak tidak gede dia akan jadi morong untuk aku, ngasih nafkah aku, merawat aku. Padahal kalau anak itu terbiasa jadi gelas, apa mungkin dia jadi morong? Tentu saja dalam konteks Allah Maha Besar itu akan mungkin. Kecenderungan yang pertama itu cenderung tidak mungkin. Wis kulino ngono ya akan jadi gelas terus. Tapi karena Allah Maha Besar, seiring kita mau belajar, segala sesuatunya bisa berubah. Mari kita ciptakan masa depan tua kita yang baik sekarang ini, saat kita masih muda. Mari kita belajar mencari keikhlasan, memahami apa itu ikhlas dan mencoba hidup di atasnya, dan seistiqomah mungkin hidup di atasnya demi diri kita sendiri, demi kebaikan diri kita sendiri. Karena kita hidup itu seolah-olah kita hidup bersama, tapi sebenarnya kita hidup sendiri, kita datang sendiri, nanti pun kita akan mati sendiri. Jadi hidup adalah tanggung jawab kita, meskipun berat memilih. Tapi kenyataannya ketika tidak memilih pun itu adalah sebuah pilihan, sama-sama kita memilih. Kenapa kita tidak memilih yang baik? Mari di bulan suci Ramadan ini kita mohon pada Allah agar kita dibersihkan hatinya, agar kita dibersihkan pikirannya, agar kita dimampukan oleh Allah untuk mengenal, menemukan keikhlasan dan hidup di atas keikhlasan.